juga butuh mengingat-ingat mata kuliah yang lain yang berkaitan dengan mata kuliah ini. Nah, yang pertama kita kaji kenapa sih suatu produk itu perlu dirubah atau kita harus menciptakan suatu produk baru misalnya. Yang pertama adalah dari kacamata ekonomi, ya. Bahwa dari kacamata ekonomik ya, produk harus diperbarui jika yang pertama adalah low demand, ya. Jadi permintaannya rendah. Permintaan terhadap produk yang kita tawarkan itu rendah, maka kita harus sudah mulai memikirkan bagaimana memperbaiki produk yang kita tawarkan. Karena dampaknya ketika permintaan rendah, maka produk kita ada kemungkinan sudah pada posisi yang decline, ya, ditolak oleh masyarakat. Nah, yang kedua dari kacamata ekonomi, kenapa suatu produk harus dirubah adalah karena banyaknya klaim garansi. Garansi menandakan bahwa ada persoalan pada produk yang kita tawarkan, ada cacat yang perlu untuk segera diatasi sehingga garansi bisa menjadi tidak ada. Nah, banyaknya garansi akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap produk yang kita tawarkan. Pada akhirnya produk yang kita tawarkan justru tidak akan diminati oleh masyarakat. Selanjutnya dari kacamata ekonomi, kenapa produk itu perlu diperbaiki adalah karena kebutuhan untuk mengurangi komponen biaya, ya. Kita tahu bahwa dari kacamata bisnis atau ekonomi, biaya menjadi salah satu variabel penting bagi keberlangsungan suatu produk, ya. Sehingga kebutuhan untuk mengurangi biaya baik di sisi produksi, bahan baku, pemasaran dan sebagainya itu memungkinkan bagi produk untuk segera diperbaiki. Itu dari kacamata ekonomi, ya. Saya kira faktor contoh lain atau kondisi lain yang berkaitan dengan ekonomi masih banyak, tapi 4 atau 3 hal ini yang banyak dibahas di persoalan-persoalan yang berkaitan dengan bagaimana memperbaiki suatu produk dari kacamata ekonomi. Selanjutnya adalah dari kacamata sosial dan demografi. Kita tahu misalnya di situ dicontohkan penuaan pada bayi, ya. Jadi proses per bayi itu berbeda penanganannya dengan manusia dewasa, ya. Di mana pertumbuhan bayi itu lebih cepat, lebih sensitif terhadap hal-hal baru dan sangat respon terhadap perubahan-perubahan yang ada di lingkungan, sehingga produk yang kita tawarkan juga harus menyesuaikan dengan kondisi-kondisi hidup, ya. Selanjutnya di sosial dan demografi adalah population shift, jadi pergeseran populasi. Misalnya di suatu daerah dominasi awalnya antara laki-laki dengan perempuan perbandingannya sama, ya. Tapi pada periode tertentu perempuan misalnya lebih banyak, atau di suatu daerah populasi remajanya lebih dominan daripada dewasa atau lansia misalnya. Sehingga nanti produk-produk yang akan kita tawarkan juga harus menyesuaikan dengan kondisi atau demografi yang ada di area tertentu yang menjadi target pasar kita. Nah, alasan yang ketiga kenapa kita harus merubah satu produk adalah political, ya. Politik, ya, berkaitan dengan bagaimana mengambil keputusan, bagaimana aturan yang ada di suatu daerah atau negara, regulasi dan sebagainya, termasuk safety issue, ya. Kita tahu di beberapa negara ada standar yang berbeda yang digunakan untuk produk-produk tertentu. Jadi makanan yang produk-produk agribisnis atau agroindustri yang diekspor ke Eropa maupun ke Kanada itu memiliki standar keamanan yang berbeda. Itu juga perlu diperhatikan. Artinya kalau kita memproduksi produk yang selama ini digunakan untuk memenuhi pasar lokal, ketika kita mencoba untuk ekspor ke
apa misalnya, berarti harus ada perubahan pada produk yang kita tawarkan. Termasuk juga government changes ya, artinya perubahan pemerintah, pergantian pemerintahan itu akan berdampak pada regulasi atau aturan atau legal yang ada di suatu negara. Nah, selanjutnya kenapa kita perlu memperbaiki suatu produk adalah karena alasan kompetisi. Produk atau jasa baru yang dihasilkan oleh kompetitor kita itu menjadi rujukan utama, ya, rujukan bagi kita untuk memperbaiki produk yang akan kita tawarkan. Kita tahu bahwa di teknologi, misalnya di ada smartphone, kita tahu banyak lahir produk inovatif yang justru karena pesaingnya itu banyak menghasilkan inovasi ya. Kapasitas kamera, kapasitas handphone, kapasitas prosesor itu juga salah satu komponen yang kemudian dikompetisikan ya. Ketika Samsung mengeluarkan produk ini, maka pesaingnya Huawei, Apple, dan yang lainnya itu juga harus memperbaiki produknya sehingga tidak akan berdampak pada menurunnya minat konsumen terhadap produk kita. Kompetisi ini ketika dikelola dengan baik justru akan menghasilkan persaingan yang sehat yang akan berdampak pada produktivitas di masing-masing perusahaan. Harus kita sadari bahwa pesaing itu tidak harus dihabiskan, tidak harus dimusnahkan, karena dari pesaing itulah kita bisa berkompetisi untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya, kenapa kita memperbaiki atau merubah suatu produk? Karena ada karena persoalan biaya dan viability ya. Persoalan viability terutama berkaitan dengan bahan baku, komponen, tenaga kerja, dan air dan energi ya. Jadi bahan baku itu kita tahu di mata kuliah ekonomi mikro kita sudah membahas sebenarnya setiap produk yang kita nikmati saat ini memiliki bahan baku yang sifatnya adalah tidak dapat diperbarui, sehingga pada masanya nanti akan habis bahan baku tersebut, sehingga mau tidak mau kita harus beralih kepada bahan baku yang lain yang akan berdampak pada perubahan suatu produk, termasuk komponen biaya di situ ya. Oke, selanjutnya yang ke-6, kenapa kita perlu memperbaiki suatu produk? Karena teknologi ya. Kita tahu bahwa revolusi industri yang terjadi di dunia dari 1 hingga 4 saat ini semuanya disebabkan karena adanya teknologi ya. Teknologi telah membantu bagaimana perusahaan harus beradaptasi dengan teknologi yang dikuasai oleh manusia saat ini. Teknologi kapasitor, kemudian ganti mikroprosesor, kemudian nano, itu adalah kemampuan dari teknologi yang kemudian berdampak pada proses produksi dari suatu produk, sehingga nanti dalam prosesnya produksi produk akan sangat bergantung pada kemampuan teknologi yang dimiliki oleh perusahaan. Dampaknya adalah bagaimana produktivitas antar perusahaan itu menjadi heterogen karena adanya kemampuan teknologi yang juga heterogen. Oke, ini pemahaman awal yang perlu kita pahami kenapa kita harus memperbaiki suatu produk. Saya kira ini butuh banyak diskusi sebenarnya di sesi ini, terutama berkaitan dengan kenapa kita harus memperbaiki suatu produk atau menciptakan suatu produk, sehingga nanti dalam menciptakan atau memperbaiki produk kita tidak hanya karena keinginan individu kemudian berdampak pada gagalnya perusahaan dalam memperbaiki produksinya. Oke ya, kita diskusikan. Silakan jika ada yang mau disampaikan atau ada yang mau kasih komentar, silakan.
belum ada, Pak. Belum ada, oke. Coba saya yang menawarkan. Kira-kira apa sih dampaknya kalau perusahaan tidak mampu memperbaiki produknya? Oke, kita ya silakan Mas Guntur. Ketika perusahaan tidak dapat merubah produk atau mengupgrade produknya, kemungkinan besar konsumen akan bosan dan tentunya tingkat pembelian oleh konsumen menjadi rendah dan perusahaan sedikit mengalami keuntungan. Oke. Saya begitu. Oke. Ada lagi yang bisa disampaikan? Jadi tadi Mas Guntur menyampaikan ketika perusahaan tidak mampu beradaptasi, tidak mampu memperbaiki produk yang dia tawarkan, maka keuntungannya akan menurun karena penjualannya juga akan menurun. Silakan, ada lagi yang mau disampaikan? Silakan, Mas. Belum, Bapak. Belum. Oke, silakan Mbak Sandra. Ada ini Mbak Sandra? Ada, Pak. Mungkin ketika perusahaan tidak bisa memperbaiki produknya, bisa jadi perusahaan itu gulung tikar, Pak. Karena banyaknya kompetitor seharusnya membuat perusahaan semakin bisa memperbaiki produknya. Mungkin seperti itu, Pak. Oke. Jadi menurut Mbak Sandra, pada saatnya nanti ketika perusahaan tidak mampu beradaptasi, tidak mampu memperbaiki produknya, dia akan gulung tikar atau bangkrut. Ya. Ada lagi yang bisa disampaikan terkait dengan apa sih dampaknya jika perusahaan tidak mampu beradaptasi dengan kondisi, tidak mampu memperbaiki produk yang dia tawarkan? Assalamualaikum, Pak. Saya mau menambahkan. Oke, monggo Mas. Perusahaan akan kalah saing terhadap kompetitor pesaingnya, Pak. Oke, kalah dalam persaingan. Ya. Sudah, Mas? Iya, Pak, sudah. Oke, ya, kita tahu banyak perusahaan-perusahaan besar ya, multinational corporation ya, MNC yang kemudian harus tadi disampaikan bangkrut, kemudian rugi, kemudian kalau bersaing karena mereka tidak mampu memperbaiki produknya sesuai dengan tuntutan atau keadaan yang ada di pasar ya. Kita pernah mendengar bagaimana jayanya Nokia di tahun 2015 ya. 2015 itu masih luar biasa ya. Tahun 2000-an awal itu jaya-jayanya Nokia ya. Kemudian akhirnya BlackBerry ya mulai meredupkan dominasi Nokia di pasar smartphone. Kemudian hadir juga Android yang kemudian digunakan oleh banyak vendor ya, menyebabkan juga BlackBerry juga harus kalah ya. Itu salah satu contoh nyata bagaimana perusahaan harus segera beradaptasi, harus segera merubah, memperbaiki produk yang mereka tawarkan kepada konsumen. Oke. Kita lanjutkan. Tahapan selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana mengembangkan suatu produk ya, atau bagaimana memperbaiki suatu produk. Nah, kita awali dari munculnya idea generation ya. Kita harus mencari ide ya. Karena ide ini yang kemudian dijadikan dasar
bagaimana memproduksi, bagaimana memasarkan, dan bagaimana memenuhi kebutuhan atau tuntutan dari konsumen. Itu tahap awal. Tahap selanjutnya adalah kita lakukan screening. Apa yang di screen ya? Kita harus menyaring ide kita, ya, menyesuaikan. Kalau memang itu tidak bisa dilakukan, ya kita harus fair bahwa memang tidak bisa dilakukan, sehingga mungkin butuh ide yang lain. Nah, tahap selanjutnya adalah evaluasi. Apakah bisa dilakukan produksi? Apakah ini akan laku ataukah sesuai dengan keinginan kita? Itu kita perlu evaluasi. Nah, setelah kita lakukan evaluasi, kita mulai pengembangan. Ya. Kita sudah mulai mengestimasi berapa biayanya, bagaimana memproduksinya dan sebagainya. Baru kita lakukan komersialisasi. Ya. Oke, bagaimana mendapatkan ide? Yang pertama adalah datang dari customers and users. Ya. Disadari atau tidak, pengguna dari produk kita adalah customers and user. Mereka yang tahu betul, mereka yang merasakan apa kelebihan dan kekurangan dari produk yang sudah mereka beli. Sehingga respon dari customers dan user menjadi penting bagi perusahaan untuk memperbaiki produk selanjutnya. Ya, kita tahu di beberapa online shop atau e-commerce ya, setelah kita menerima barang, biasanya kita diminta untuk melakukan review terhadap produk yang kita beli. Ya, kita diminta ngasih komentar, ngasih foto, ngasih penilaian bintang dan sebagainya. Itu adalah salah satu cara bagi perusahaan untuk mendapatkan review dari customers and user. Selain itu, review itu juga menjadi pertimbangan bagi customers yang lain, ya. Karena produk itu tergantung pada apa yang diperbincangkan oleh konsumen, sehingga menjadi penting bagi perusahaan untuk mendapatkan review terhadap produk yang kita tawarkan. Nah, selanjutnya ide juga bisa didapatkan dari marketing research. Jadi secara sengaja perusahaan melakukan riset tentang pasar mereka, ya. Oh, ternyata untuk di area ini yang paling laris adalah produk yang seperti ini. Di area ini ternyata yang paling diinginkan oleh konsumen adalah pendingin ruangan, misalnya, dengan kapasitas maksimum sekian, karena daya listrik yang dimiliki hanya sekian. Nah, itu adalah data-data tentang marketing research yang kemudian digunakan oleh perusahaan untuk menciptakan suatu produk baru. Nah, ide juga bisa didapatkan dari kompetitor. Ya. Kenapa tadi saya sampaikan kompetitor itu juga menjadi salah satu hal yang harus ada, ya. Karena bagaimanapun monopoli itu juga pada akhirnya tidak akan baik, sehingga kompetisi selama itu dikelola dengan baik akan menjadi semangat kita untuk menjadi lebih baik, ya. Misal ketika produk smartphone hanya ada satu kamera di belakang, kemudian diciptakan suatu smartphone lagi yang kameranya dua, di depan ada, di belakang ada, maka secara otomatis vendor-vendor atau perusahaan-perusahaan sejenis yang ingin eksis, yang ingin tetap bertahan hidup, mereka juga harus merubahnya, ya, menyesuaikan dengan kondisi yang dilakukan oleh kompetitor. Selanjutnya adalah ide juga bisa didapatkan dari pasar lain, dari area lain, dari bukan pasar utama yang dimiliki oleh perusahaan, ya. Karena pasar itu kalau kita mengacu pada bukunya Kim and Yang, ya, Blue Ocean maupun Blue Ocean Shifting, itu pasar itu tidak bisa kita sepenuhnya menguasai seluruh pasar yang ada di dunia, ya. Bagaimanapun kita harus memberikan batas yang jelas bahwa ini pasar kita. Berarti karena ini ada pasar kita, berarti ada pasar
lain yang ada di luar. Di situ kita juga bisa mendapatkan ide untuk menciptakan atau memperbaiki produk. Bisa saja produk yang kita tawarkan laku untuk pasar tertentu, tetapi tidak diterima di pasar yang lain, sehingga pasar yang lain ini juga menjadi masukan untuk mendapatkan ide bagi perusahaan. Selanjutnya adalah company, perusahaan ya. Memang perusahaan ya penemu suatu produk, sehingga mau tidak mau mereka harus ide untuk menghasilkan suatu produk harusnya bisa mereka dapatkan, karena orang-orang pilihan yang sudah bekerja di suatu company atau perusahaan. Dan di tempat-tempat lain ya, mungkin Anda akan bisa mendapatkan ide jika sambil rebahan atau mungkin sambil jalan-jalan ya. Saya kira ide itu bisa banyak sekali kita dapatkan. Ada yang bisa mendapatkan ide hanya karena duduk-duduk di loteng misalnya. Itu adalah beberapa kasus yang juga bisa kita temui di banyak hal ya. Oke, kalau Anda biasanya mendapatkan ide dari mana ya? Itu yang perlu saya dapatkan. Atau Anda mendapatkan ide tertentu, ide baru yang kemudian masuk akal untuk dipikirkan, itu biasanya pada saat seperti apa? Silakan. Pada saat Ya. kepepet, Pak. Pada saat gimana, Pak Sandra? Keadaan apa kayak kepepet gitu loh, Pak. Oke ya. Jadi ketika kondisi sudah memaksa kita untuk menghasilkan sesuatu atau memikirkan sesuatu atau menyelesaikan sesuatu, biasanya timbul idenya. Jadi modelnya ini harus ditekan dulu ya, baru keluar idenya. Silakan yang lain bisa cerita. Pak, mau izin bertanya. Oh, mau bertanya? Oke, monggo, Mbak Yan. Apakah produk KW itu termasuk produk kompetitor ya, Pak? Ya. Terus pertanyaannya apa? Ya, itu pertanyaannya. Produk KW itu bisa digolongkan dalam produk kompetitor atau mana? Iya, KW itu adalah kompetitor ya. Karena mereka perusahaan yang berbeda ya, cuman mereplika produk kita ya. Apakah itu boleh di kacamata bisnis? Secara etika tidak boleh ya, tidak boleh. Karena replika itu tujuannya adalah sama persis dengan produk utamanya, cuman beda perusahaan ya, beda proses produksi, beda bahan baku, tetapi berusaha untuk menyamai produk yang sesungguhnya. Secara etika itu tidak boleh ya, tidak boleh. Tetapi kalau ada perbedaan di sisi tertentu, misalnya, itu masih diperbolehkan. Tapi kalau pertanyaannya adalah apakah replika itu kompetitor, ya menurut saya tetap kompetitor. Selama di luar perusahaan kita dan produknya itu sejenis, itu adalah kompetitor. Tergantung nanti persoalan selanjutnya adalah apakah kapasitas produksi, kemudian pasarnya itu juga berkompetisi dengan kita, itu juga pertimbangan lain. Tetapi dari sisi produknya mereka adalah kompetitor. Saya kira itu, Mbak Ayun ya. Baik, Pak, terima kasih. Oke, silakan. Jika ada, saya masih penasaran ya. Bagaimana Anda mendapatkan ide selain tadi sudah disampaikan oleh Mbak Sandra? Saya harus ditekan dulu, Pak. Harus dihadapkan pada persoalan tertentu baru keluar ide. Kalau Mbak Umi biasanya mendapatkan ide bagaimana, Mbak Umi? Ngobrol dengan orang-orang, Pak, di sekitar. Diskusi ya? Iya. Oke, berarti tidak harus ke customer, tapi relasi ya, relation. Oke, itu juga bisa jadi contoh buat mahasiswa yang lain bagaimana mendapatkan ide. Salah satunya adalah dengan diskusi atau ngobrol dengan partner kita atau rekan kita. Oke, silakan. Ada lagi yang mau disampaikan? Bagaimana Anda bisa mendapatkan ide? Tidak ada yang mau bercerita? Saya lanjutkan. Mungkin dengan jalan-jalan, Pak, santai. Oke, santai ya. Ini gaya kerja
kerjanya orang-orang Google seperti itu ya. Jadi bagaimana perusahaan itu dibuat santai, ada di ruang kerjanya ada tenis meja, ada yang sambil main main-main sambil main basket dan sebagainya. Artinya santai juga bisa menjadi cara bagaimana kita mendapatkan ide. Tapi setiap yang perlu menjadi catatan bahwa setiap individu itu mempunyai kebiasaan yang berbeda untuk mencapai kondisi nyaman ya. Ada yang kemudian harus responsif terhadap keadaan sehingga mereka baru muncul idenya. Ada ketika harus ada persoalan dulu baru kemudian muncul ide. Ada yang kemudian harus santai, ada yang kemudian harus diskusi dan sebagainya. Itu hanya salah satu cara atau media bagaimana kita mendapatkan ide. Saya kira banyak sekali caranya, tergantung bagaimana Anda menemukan cara itu sehingga idenya akan selalu muncul. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita mendapatkan ide, kita harus screening ya, kita harus saring ide itu ya. Apa yang kita perlu saring? Yang pertama adalah kekuatan dan kelemahan dari ide kita. Di sini persoalannya adalah kejujuran ya. Karena kalau kita mau sukses pada diri sendiri minimal harus jujur ya, pada orang lain. Misalnya kita sudah punya ide untuk menciptakan suatu produk, ya, produk baru. Misalnya Anda mau membuat keripik yang digoreng tanpa minyak, misalnya. Kelemahannya apa? Ya, kelemahannya apa? Kalau dia keripik singkong berarti kan musiman, berarti kelemahannya tidak setiap saat ada. Kalau mau setiap saat ada, berarti harus ada stok yang bagus yang bisa sehingga tidak mengurangi kualitas bahan bakunya. Kekuatannya apa? Ini harga bahan bakunya murah, pasarnya tersedia di mana? Di lokasi penjualan itu ada pasarnya. Itu adalah kekuatan dan kelemahan dari ide kita ya, kekuatan. Tapi syaratnya di sini kita harus jujur ya, harus jujur terhadap ide yang kita dapatkan. Yang kedua adalah kesesuaian dengan tujuan ya. Apakah ide kita sudah sesuai dengan tujuan? Tujuan kita adalah menciptakan suatu produk yang bisa dinikmati bersama. Kalau memang dengan membuat keripik itu sesuai, ya silakan dilanjutkan. Tapi kalau tidak, ya, misalnya tujuan awal kita adalah menghasilkan suatu produk yang bisa dinikmati kalangan atas misalnya. Ya, kita menawarkan ide untuk membuat keripik ya perlu dikaji ulang ya, karena tidak sesuai dengan tujuan kita. Tetapi kalau tujuan kita hanya fokus pada bagaimana mendapatkan keuntungan, ya mungkin ide itu masih bisa dilanjutkan. Nah, yang ketiga yang perlu kita saring adalah pola pasar ya. Kita tahu bahwa untuk komoditas keripik misalnya itu hanya ramai pada mendekati hari raya misalnya, atau perayaan-perayaan keagamaan itu baru ramai ya. Itu adalah pola-pola pasar yang bisa kita kaji sehingga nanti produk kita ya kita harus menyesuaikan ya, kita harus saring. Ada enggak yang produk itu tidak bisa diproduksi pada saat dengan menyesuaikan dengan pola-pola pasar yang ada. Nah, selanjutnya kita sudah mulai menghitung investasi kita ya, return on investment. Kira dengan memproduksinya sekian ya, secara kasar kita sudah estimasi bisa balik modalnya kapan, berapa lama, apakah ini menguntungkan atau tidak, itu sudah mulai dikaji ketika kita menyaring ide. Oke, idenya bagus, kita mau membuat pesawat misalnya, pesawat luar angkasa dalam waktu sekian tahun misalnya. Tujuannya oke, ingin membantu pemerintah misalnya. Pasarnya sudah ada negara-negara maju, tetapi biaya yang digunakan untuk investasi itu kemudian target penyelesaiannya tidak masuk akal ya, sehingga tidak mungkin itu kita lakukan. Itu yang
kita saring. Setelah kita mendapatkan ide, kita saring, baru kita lakukan evaluasi. Kita sudah menyesuaikan konsepnya. Oke, konsepnya adalah keripiknya kapasitasnya sekian, bumbunya ini, packagingnya ini, kemudian kita testing. Kita uji coba untuk proses produksi, kita uji coba untuk packagingnya, kita uji coba ke customer, sehingga kita mendapatkan reaction from customer, kita mendapatkan reaksi, kita mendapatkan respon. Oh enak, tapi harganya kemahalan. Itu adalah reaksi-reaksi yang bisa kita lakukan ya untuk mengevaluasi ide kita ya. Kemudian kita sudah mulai mengestimasi biayanya berapa, penjualannya bagaimana, dan keuntungannya bagaimana. So, pada tahap ini kita sudah tuntas di persoalan idenya ya. Sehingga sekian ide yang kita munculkan itu sudah kita lakukan evaluasi masing-masing, baru kita bisa melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu pengembangan ya. Kita sudah menciptakan modelnya ya, research and development. Kita sudah meriset pasar. Oh, di daerah Rogo Jampi sekian persen pasar kita, di kota sekian, di Genteng sekian, di Moncar sekian. Kita sudah punya outlet di sana misalnya. Itu adalah research and development. Kita sudah mempersiapkan hal itu. Prototype juga sudah selesai. Kemudian dilakukan testing dengan menggunakan marketing mix ya. Kita pertimbangkan di marketing mix itu kan ada salah satunya adalah place, promotion, price, dan produk ya. Jarak dari pusat produksi ke lokasi yang ingin kita jual ya, biayanya berapa, kemudian siapa yang tenaga pemasarannya, itu sudah mulai dikembangkan. Nah, pada tahap pengembangan, jika memang diperlukan untuk melakukan revisi, ya silahkan direvisi. Misal, tenaga pemasar atau promosi untuk daerah kota terlalu banyak, karena daerah kota dekat dengan pabrik kita, sehingga tidak perlu banyak tenaga promosi. Jadi tenaga promosi dialihkan ke daerah yang lain. Itu adalah bentuk-bentuk revisi yang jika memang itu diperlukan. Nah, pada saat pengembangan ini kita juga sudah mengestimasi investasi kita ya. Karena ukuran investasi itu harusnya kan standarnya ya. Kalau Anda investasi di suatu produksi untuk memproduksi suatu produk, kita harus bandingkan dengan standar yang berlaku di perbankan. Misalnya kalau kita tabung uangnya di bank itu jauh lebih menguntungkan daripada kita investasi di perusahaan, yang ngapain kita investasi di perusahaan? Kita tabung aja, kita tinggal duduk, kita sudah mendapatkan keuntungannya. Tahap terakhir dari produk adalah komersialisasi ya. Kita sudah mulai menjual produk kita. Nah, produk sudah kita finalisasi ya, sudah kita produksi, marketing sudah direncanakan, sudah memulai untuk memproduksi, dan sudah mulai memasarkan dan menghitung investasi final. Oke, kita sudah mencapai pada 5 tahapan bagaimana mengembangkan atau membuat suatu produk baru. Silakan jika ada yang mau didiskusikan. Pak mau bertanya. Oke, silakan. Bagaimana kita bisa mengetahui pasar dari sebuah produk yang kita ciptakan, Pak? Sedangkan kita kan nggak tahu di luar itu seperti apa gitu. Oke ya. Yang jelas tertangkap dari pemahaman saya adalah bagaimana kita mengetahui pasar atas produk yang kita ciptakan. Selanjutnya saya tidak bisa menangkap karena terlalu ramai. Disadari atau tidak, perusahaan sudah memiliki bagaimana
respon pasar terhadap produk kita ya. Biasanya setiap tenaga pemasar yang kita kirimkan itu sudah disiapkan pertanyaan ya. Disiapkan pertanyaan. Misal produk kita adalah A, maka tenaga pemasar yang mengirimkan ke distributor, mereka akan bertanya, Ubi, laris apa daerah sini semangat atau Bu? Nah, kan biasanya seperti itu. Itu adalah cara-cara sederhana yang bisa kita dapatkan untuk mengetahui respon pasar. Atau kita secara sengaja melakukan marketing research. Jadi kita survei ke rumah-rumah, apa sih Bu yang paling diinginkan dalam waktu dekat ini? Apa yang paling Ibu butuhkan dalam waktu dekat ini? Itu adalah model-model pertanyaan untuk mengetahui keinginan pasar terhadap produk yang ingin kita tawarkan. Misal kalau Anda membeli HP, sebenarnya di situ ada form untuk survei ya, untuk survei terhadap produk yang Anda beli ya, baik itu offline maupun online ya. Itu cara-cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengetahui respon pasar. Tapi kalau mau riset marketing riset ya, memang melakukan penelitian di bidang marketing ya bisa Anda lakukan secara formal ya. Caranya ya kita survei, kita kasih kuesioner, kita wawancara dengan konsumen. Itu adalah cara-cara bagaimana kita mengetahui kondisi pasar atau respon pasar terhadap produk yang kita tawarkan. Caranya banyak dan tekniknya ya juga bermacam-macam ya, karena dari kacamata ilmiah nanti banyak sekali pembahasan tentang bagaimana melakukan riset terhadap pasar. Itu bisa menjadi salah satu tugas akhir ya. Saya kira banyak mahasiswa kita yang membahas tentang strategi pemasaran. Itu salah satunya adalah untuk mengetahui respon pasar dan apa yang bisa dilakukan di perusahaan untuk memperbaiki pasar. Saya kira itu Mbak Sandra ya. Pak, boleh nggak Pak cerita Pak? Ya silakan. Jadi gini Pak, saya kan pernah membuat suatu produk dan maaf Pak, berisik ramai sekali Pak. Halo Pak Halil. Iya, kalau tidak memungkinkan bisa di chatting aja ya, nggak apa-apa. Oh enggak Pak. Oke, sambil menunggu Mbak Sandra silakan. Jika ada yang mau didiskusikan untuk yang lain. Pak, izin bertanya. Oke. Bagaimana cara kita mengembangkan suatu produk baru? Misalkan kita itu sudah mempunyai produk ya Pak, terus kita itu melanjutkan strategi. Apakah pengembangan suatu produk baru itu disamakan dengan produk yang lama, atau mungkin ada strategi yang berbeda Pak? Terima kasih. Oke, Mbak Linda. Yang pertama, ketika kita mengembangkan suatu produk, tahapan-tahapan itu menjadi penting ya. Karena di sini kan tahapannya adalah ketika kita mengembangkan, kita harus mendapatkan idenya dulu. Produk yang kita tawarkan, kalau produk mengembangkan suatu produk kita sudah ada, tetapi ada persoalan. Misalnya tadi persoalannya adalah eksesif dari persoalan ekonomi, permintaannya rendah. Berarti apa yang menyebabkan produk kita itu permintaannya rendah? Oh, ternyata produk yang kita tawarkan mudah rusak misalnya. Sehingga idenya adalah memperbaiki produk yang ada agar dia tidak mudah rusak. Itu di idea generation-nya. Ini kan didapatkan dari customer ya, bahwa ternyata penurunan penjualan kita disebabkan karena produk kita mudah rusak. Itu yang didapatkan dari customer. Banyak respon dari konsumen bahwa produk kita gampang rusak sehingga permintaannya rendah. Baru kemudian kita idenya adalah memperbaiki produk yang ada sehingga tidak mudah rusak.
sesuai dengan tujuannya. Marketnya sudah ada ya, market trendnya sudah ada karena kita sudah memiliki pasar. Kelebihan dan kekurangannya mungkin Anda karena tujuannya adalah agar tidak mudah rusak, maka secara otomatis proses produksinya harusnya berbeda dengan yang sudah dilakukan, entah bahan bakunya, entah peralatannya, hingga nanti kekuatan dan kelemahannya perlu Anda kaji. Kalau misalnya menggunakan teknologi baru, dampaknya kualitas produknya tidak mudah rusak, tetapi biayanya besar. Itu kelemahannya. Kalau kelemahannya adalah biaya besar, maka investasinya, biaya untuk investasinya juga akan besar. Kita dulu idenya. Kemudian kita tes juga ke konsumen yang sudah kita miliki. Jadi berkaitan dengan pertanyaan tadi, kalau memang tujuannya adalah kita ingin memperbaiki suatu produk, kita harus tahu dulu ada persoalan apa dengan produk yang kita tawarkan. Makanya di awal saya sampaikan mengapa kita harus menciptakan suatu produk baru atau memperbaiki produk yang sudah ada, kita harus kaji dulu. Ya, jadi Mbak Linda nanti harus sudah mulai mana tadi? Baik Pak. Kalau misalkan gini Pak, kan itu sudah mempunyai produk yang lama. Nah, kalau saat kita meluncurkan produk yang baru, untuk mengembangkan produk itu apa harus di atasnya produk yang lama atau bagaimana Pak? Apakah itu mempengaruhi kalau misalkan produk yang baru itu di bawahnya produk yang lama dengan harga yang lebih murah? Lah ya, persoalan kita ingin memperbaiki produk yang lama itu apa? Itu harus dipertegas ya. Apakah karena tidak laku? Kalau masih tahap maturity ya, tahap dewasa dari produk kita, itu jangan diluncurkan produk yang baru dulu ya. Karena produk yang baru itu justru ada kemungkinan akan membunuh produk yang sudah Anda luncurkan sebelumnya. Nah, persoalan itu harus didapatkan dulu Mbak Linda. Kenapa kita harus memperbaiki produk? Ya, seperti yang saya sajikan di awal tadi, kenapa kita harus merubah? Ini adalah persoalan-persoalan yang bisa dijadikan sandaran untuk memperbaiki produk kita. Apakah karena alasan kompetisi? Misalnya, perusahaan lain sudah menciptakan produk yang baru, sementara produk kita ketinggalan zaman. Karena kompetisi atau karena biaya atau karena aturan misalnya, itu harus Anda kaji. Kalau itu sudah didapatkan, baru kita bisa mendapatkan mengembangkan idenya. Ya. Apakah nanti lebih tinggi biayanya, kualitasnya harus lebih rendah, itu nanti ada kemungkinan disesuaikan dengan persoalan yang ingin kita selesaikan. Saya kira pemahamannya seperti itu ya Mbak Linda. Jadi bukan berarti kita harus selalu memasarkan produk yang baru di pasar, tidak ya. Tetapi produk yang baru itu akan kita luncurkan ketika produk yang lama yang sudah ada di pasar itu ada masalah, tidak laku, kemudian banyak retur, kemudian ya hal-hal seperti itu yang sudah merugikan misalnya. Itu adalah alasan-alasan yang perlu untuk segera memperbaiki produk. Jadi tidak serta-merta meluncurkan produk yang baru sementara produk yang lama tidak ada masalah. Kalau produk yang lama tidak masalah kemudian Anda luncurkan produk baru, bisa-bisa produk yang lama akan mati ya. Karena nanti di topik terakhir di pertemuan hari ini ada produk life cycle ya. Jadi kita akan mengkaji masa-masa dari produk itu ya. Jadi kapan kita harus mulai menciptakan produk baru, itu nanti ada di produk life cycle. Saya kira itu Mbak Linda ya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Oke, jadi ini yang diceritakan oleh Mbak Sandra ini posisinya terbalik ya. Mbak Sandra belum mengetahui pasarnya tetapi sudah menciptakan
suatu produk ya. Ini salah kaprah yang banyak terjadi di kita ya. Artinya kita belum mengetahui siapa yang akan membeli berapa, kemudian berapa banyak orang yang akan membeli produk kita sudah menciptakan produknya. Sehingga ketika produk jadi, baru bingung bagaimana memasarkannya. Jadi urutannya adalah kita harus mengetahui kondisi pasar dulu ya. Kita harus pertegas bahwa pasar itu atau masyarakat membutuhkan A, baru kita menawarkan produk A, menciptakan produk A, sehingga pasarnya sudah ada. Tetapi kalau kondisinya adalah kita sudah menciptakan produk tanpa mengetahui pasarnya, ya nanti strateginya berbeda ya, karena kita belum tahu kondisi pasar ya. Kita belum tahu kondisi pasar, sehingga nanti ya jelas nanti modalnya, kemudian siapa yang akan memasarkan, bagaimana memasarkannya ya masih bingung. Ya seharusnya Mbak Linda di awal harus, Mbak Sandra ini melakukan pemetaan terhadap pasarnya ya, mencari pasar dulu, mengetahui pasar dulu, baru menawarkan produknya. Kalau Anda tiba-tiba ke pasar tradisional tetapi Anda menawarkan mobil mewah ya tidak akan laku ya. Tapi Anda harus tahu dulu kondisi pasar. Jadi Mbak Linda sebelum produk itu dilanjutkan ya, proses penjualan produk itu dilanjutkan atau memproduksi produknya dilanjutkan, saya kira Anda jeda dulu ya, Anda pending dulu pembuatan produk selanjutnya, Anda mulai riset dulu ya. Kira-kira produk yang sudah Anda produksi itu bisa masuk ke pasar mana? Ya. Kalau dari penjelasannya, saya tidak bisa menangkap ini produknya apa ya. Apakah dia makanan, ataukah mainan, ataukah apa, saya belum bisa menangkap. Tetapi yang pasti dia sudah memproduksi suatu produk tetapi bingung memasarkannya. Nah, ada baiknya Mbak Sandra ini sudah sekarang mulai meriset produk itu sejenis apa, biasanya laris di daerah mana ya. Itu sudah mulai dipikirkan. Produknya itu pupuk organik Pak. Pupuk organik ya. Jadi kalau pupuk organik saya kira di Banyuwangi sudah ada ya, sudah pasarnya saya kira sudah ada, karena sudah banyak komoditas organik yang ada di Banyuwangi. Saya kira bukan bingung memasarkannya kalau seperti itu ya. Anda tinggal Anda bisa sendiri atau bisa hire atau membayar orang untuk mendatangi komunitas organik ya. Banyak sekali petani-petani organik, baik itu di lahan basah maupun yang sudah dilakukan dengan semi modern ya. Anda datangi saja mereka, tawarkan produknya ya. Persoalan nanti dibeli atau tidak, minimal mereka sudah tahu produk kita. Itu langkah pertama yang poin pertama yang sudah bisa Anda dapatkan. Oh, jadi kayak mendatangi kayak pertanian organik seperti itu ya Pak? Iya. Saya itu pernah kalau di Banyuwangi itu di daerah Moncer Pak, tapi di sana emang udah ada yang ngirimi gitu loh Pak. Kalau di Banyuwangi sama itu Anda kaji juga. Okay. Mereka menggunakan produk lain karena apa? Apakah karena kualitas, karena harga, atau karena kemudahan dalam mendapatkan produknya? Itu harus Anda tangkap ya. Misalnya mereka mendapatkan produk itu karena mudah, langsung dikirim ke orangnya misalnya. Nah, nanti Anda juga makanya tadi ada penjelasan tentang bahwa kompetitor itu juga penting ya. Iya, Pak. Oke, nanti coba Anda kaji promonya kompetitor itu bagaimana, mereka menawarkan apa,
harganya berapa, bagaimana penyalurannya, itu juga Anda kaji. Nah, itu coba Anda tawarkan ke komunitas organik yang lain ya. Di Rubu Jompi saya kira ada, kemudian banyak sekali kok di Banyuwangi ini yang menggunakan organik ya. Pak. Oke, dicoba ya, jangan patah semangat dulu ya. Saya kira pasarnya sudah ada kalau memang itu pupuk organik. Cuma belum tahu. Iya Mbak Sandra ya, tetap semangat ya. Iya Pak, makasih. Yo. Oke ya, kita ke topik terakhir untuk pertemuan kali ini, yaitu produk life cycle ya. Apa itu produk life cycle? Produk life cycle ini menggambarkan siklus dari produk yang akan kita tawarkan ya. Jadi yang warna merah ini menggambarkan kondisi keuangan atau keuntungan atau kerugian ya. Jika dia di bawah garis 0, berarti dia posisinya adalah rugi. Ketika di atas dia posisinya adalah untung. Sementara yang warna hijau ini adalah grafik tentang di tahap pengembangan atau pengembangan satu produk, kita sudah mengeluarkan investasi, sementara produknya belum jadi, belum ada pemasaran, sehingga posisi keuangan kita adalah rugi. Di tahap awal ini kita rugi karena belum mendapatkan keuntungan dari penjualan produk. Di tahap pengenalan produk, kita sudah memproduksi banyak, sehingga biayanya juga banyak yang dikeluarkan, investasinya banyak. Tetapi pada saat ini perusahaan sudah mulai menawarkan produknya, sudah mulai memperkenalkan produknya. Nah, seiring berjalannya waktu, kalau kita memasarkan dengan baik dan berjalan lancar, produk diterima, maka akan pada tahap perkembangan growth ya. Pada saat itu kita sudah mendapatkan keuntungan dari investasi kita. Sementara penjualan terus meningkat hingga pada saat masa maturity. Ini yang saya sampaikan tadi kepada Mbak Linda bahwa masa maturity ini diharapkan bagi produk kita itu panjang ya. Semakin panjang masa maturity-nya, maka profitnya juga akan semakin banyak, semakin tinggi. Tetapi kalau masa maturity ini belum selesai, kita sudah menawarkan produk baru, maka produk yang lama akan ditolak oleh konsumen atau pada masa decline. Pada saat itulah kita harus mulai melakukan inovasi, perbaikan, perbaruan pada produk kita. Kalau dulu produknya hanya pada Android Oreo misalnya, ya kita harus menawarkan upgrade produk. Itu salah satu cara untuk memperpanjang masa maturity atau masa dewasa dari produk kita. Tetapi pada saatnya nanti ya produk kita akan ditolak ya. Kita hanya bisa memperpanjang saja karena tuntutan perubahan dan keadaan itu akan selalu berubah, sehingga kita harus menawarkan produk baru. Tetapi masa maturity ini masa yang penting karena akan berdampak pada seberapa besar pendapatan yang bisa kita peroleh dari produksi produk kita. Tadi yang diceritakan oleh Mbak Sandra tadi kan posisinya adalah dia sudah mengembangkan dan pada saat pengenalan produknya, introduction ya. Jadi kenapa tadi saya menyarankan untuk ya coba Anda tawarkan ke komoditas atau komunitas-komunitas organik yang ada di Banyuwangi, baru nanti ke daerah lain. Kalau Banyuwangi belum selesai ya jangan ke daerah lain dulu, karena nanti cost-nya atau biayanya jelas besar. Nah, tahap pengenalan ini kita posisinya memang masih rugi ya, masih rugi. Tapi pengenalan ini nanti akan selanjutnya akan berada pada tahap perkembangan ya. Nah, pada tahap ini kita sudah mulai merasakan untung. Syukur-syukur kalau Mbak Sandra tadi bisa mendapatkan data pasar tentang pesaing, data pasar tentang keinginan dari konsumen, misalnya agrofarm misalnya, karena dia menggunakan pupuk organik, apa yang paling dia butuhkan? Apakah daun, apakah buah misalnya. Kalau Anda pisahkan menjadi pupuk organik untuk daun, pupuk organik untuk buah misalnya, apa yang paling dia butuhkan, kemudian dia tawarkan.
Pak, saya punya pupuk organik untuk mempercepat pertumbuhan daun misalnya. Berarti komoditasnya adalah sayuran ya, karena sayuran itu yang dibutuhkan adalah daunnya. Anda tawarkan itu. Kemudian ya Anda boleh bertanya, biasanya menggunakan pupuk organik apa Pak? Oh, langsung dikirim ke sini atau bagaimana Pak? Harganya bagaimana? Itu bisa Anda collect datanya ya, sehingga nanti bisa di cara-cara itu bisa Anda adopsi untuk memperkenalkan produk kita. Jadi ini adalah gambaran umum tentang siklus hidup dari suatu produk ya. Diawali dari product development, introduction, growth, maturity, kemudian desain berdasarkan waktunya. Oke ya, saya kira untuk kelas C kita sudah di akhir topik untuk pertemuan kali ini. Nah, untuk tugas praktikumnya ini adalah mengkaji produk dengan memperhatikan 3 tahap ya. Evaluasi, idea evaluation, kemudian development and commercialization. Jadi nanti untuk Mbak Sandra bisa mengkaji produknya sendiri ya. Anda evaluasi coba idenya ketika membuat pupuk organik itu tujuannya apa? Apakah idenya itu sudah sesuai dengan itu? Apakah memang perlu diperbaiki idenya? Kemudian bagaimana mengembangkannya dan bagaimana memasarkannya coba Anda sajikan dalam bentuk paragraf, dan seperti biasa nanti dikumpulkan minggu depan ya secara online. Oke, saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan dulu. Silakan. Cukup? Cukup atau bagaimana? Atau ada yang belum paham tentang produk life cycle? Ada Pak. Ya, silakan. Bagaimana sih caranya kita itu mempertahankan atau misalnya memperamah masa maturity gitu Pak, dan mendapatkan pendapatan yang sedini mungkin di masa maturity tersebut. Oke ya, bagaimana caranya agar masa maturity ini panjang? Yang pertama yang bisa Anda lakukan adalah inovasi terhadap produk kita. Ya. Seperti saya sampaikan tadi, biasanya produk handphone yang Anda beli sekarang itu pada masa 1 tahun 2 tahun itu biasanya ada penawaran untuk upgrade operating system misalnya. Itu salah satu cara sehingga nanti kita akan masa maturity untuk produk kita itu lebih lama, sehingga nanti orang yang belum beli ketika ada update operating system mereka akan membelinya. Oh, ternyata masih ada update-nya, oke lah saya beli. Itu salah satu cara. Jadi inovasi itu posisinya adalah ketika produk kita sudah di masa maturity ya, di masa dewasa, sehingga masa dewasanya menjadi panjang. Misalnya begini, untuk produk makanan misalnya, di masa-masa tertentu nanti ada periode diskon misalnya ya. Karena periode sekarang kalau mau beli 2 nanti dapat bonus 1 ya. Ini lagi masa promo Mbak. Itu biasanya produknya sudah di masa maturity, sehingga nanti akan ada orang yang membeli lagi produknya. Jadi banyak sekali ya cara ya, inovasi-inovasi yang bisa digunakan untuk memperpanjang masa maturity ini ya. Salah satunya tadi itu ya dengan inovasi, dengan memberi diskon, dengan memberi jaminan, dengan memberi layanan garansi misalnya. Itu adalah cara-cara untuk memperpanjang masa maturity-nya. Itu ya Mbak Dina ya. Iya, makasih. Oke. Saya kira untuk pertemuan hari ini cukup. Tetap jaga kesehatan.
Selamat beraktivitas. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.